buah mangga sedang ranum, diberi sambal, enak rasanya. Kuucapkan assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, saya Hikmawati, mahasiswa PBG Daljab kategori 1 gelombang kedua Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMA Plus Teratai Putih. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas ikuti doa terlebih dahulu. Attention. Ready. Let's pray together. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hikmah akan absen terlebih dahulu untuk memastikan apakah hari ini ada yang tidak masuk, ya. Anandia, Alifa Novitasari. Kenapa tegang begini pagi-pagi? Ayo semangat. Coba sekarang ibu kasih pilihan ya supaya kamu biar semangat. Ibu mau coba cek dulu nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 tepuknya 1. Kelompok 2 tepuknya 2. Kelompok 3 tepuknya 3. Kelompok 4 tepuknya 4. Ya, baik. Ibu mulai ya. 1, 2, 3, 4. Pernah mengajarkan kamu tentang realitas sosial dalam interaksi sosial. Kalau Ibu Hikmah berada di sini dan kamu berada di sini, ini realitas tidak? Berarti kemarin kita sudah bicara tentang realitas sosial. Atau realitas sosial itu apa? Dari setiap fakta realitas itu yang kejadian-kejadian itu nanti akan berkaitan dengan masalah peran dan status sosial. Sebelum kita mulai, silakan buka terlebih dahulu handphonenya, kerjakan, ada soal yang bisa dikerjakan di situ. Silakan. Yang sudah diletakkan di depan kalian, ditaruh di atas meja. Jadi kalau yang sudah, jangan ada lagi yang pegang handphone. Baik anak-anakku sekalian, kita hari ini akan berbicara materi pembelajaran tentang status dan peranan sosial dalam interaksi sosial, ya. Nah, mata pelajaran ini, materi ini, saya berharap nanti akan bisa bermanfaat buat kalian semuanya di dalam hidup kalian, ya. Karena kita dalam hidup itu, di dalam berinteraksi itu pasti akan ada banyak kritik-kritik kecil yang mungkin harus kita hadapi. Kemarin kamu sudah tahu bagaimana menghadapi satu masalah ketika itu terjadi dalam hidup yang namanya realitas sosial. Nah, kemudian akan muncul nanti setiap orang itu ingin memiliki kedudukan hidup. Setiap orang itu ingin punya status dalam hidupnya. Ya, orang yang hidup dan berpendidikan pasti ingin punya status. Makanya dia sekolah dengan baik. Nah, status itu nanti akan ada beberapa cara bagaimana orang mendapatkan status itu, terus kemudian bagaimana orang berperan dari hasil status yang sudah dia dapatkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model contextual teaching and learning, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis
status dan peran sosial dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat sekitar dari berbagai sumber dengan tepat. Ya, jadi ada petugasan pertama. Ya, jadi nanti di dalam pembelajaran ini akan ada petugasan pertama. Nah, kemudian untuk berikutnya di dalam proses pembelajaran nanti ada 3 penilaian: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Maka mohon diperhatikan dengan baik pelajaran kita hari ini. Di sini ada banyak gambar-gambar. Pasti kamu sudah paham nih gambar-gambar di sekitar ini kira-kira gambar siapa aja. Ya, di sini ada 4 orang-orang hebat yang Ibu Risma tampilkan kepada kamu. Semoga kamu nanti akan berpikir bagaimana kamu nanti akan menjadi orang hebat, ya. Nah, yang pertama, pasti kamu sudah paham nih siapa? Siapa pernah? Siapa ini? Pangeran Charles. Kita buka ya. Ini adalah seorang pangeran dari kerajaan mana? Inggris. Ya, ini keluarga besarnya. Statusnya sebagai seorang Pangeran. Statusnya sebagai seorang Statusnya sebagai seorang Raja. raja. Ya, karena Inggris itu kan negara yang status kenegaranya adalah kerajaan. Ya, berikutnya nih. Kamu pernah mengenal siapa beliau ini? Siapa ini? Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, ini ke-10 tuh ya, ada tulisan X itu 10. Ya. Beliau sekarang sebagai apa? Gubernur daerah mana? Nah, sebutan Sultan Hamengkubuwono juga dari keturunan. Ya, status yang dia miliki itu adalah diperoleh dari keturunan. Ya, berikutnya lagi. Nah, pasti ini orang yang sudah kamu kenal, ya. Siapa sosok orang ini? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu siapa? Nah, presiden yang pertama di Indonesia. Statusnya sebagai seorang presiden pasti dia akan berperan, ya, berperan untuk ngapain? Untuk memimpin. Kemudian berikutnya, nah, kamu pernah kenal dengan wanita hebat ini? Siapa? Nah, sekarang dia berperan sebagai apa? Menteri Keuangan. Statusnya sebagai Menteri Keuangan, peranannya pasti sangat besar dalam menyangkut hal-hal dengan keuangan. Nah, kemudian di sini kalau kita bicara profesi berarti dibutuhkan apa? Kemampuan. Melalui apa kemampuan dan karir itu diperoleh? Belajar dari sekolah. Ya, sekolah sekarang ini kamu adalah salah satu usaha untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, di antara status-status yang ada di sini dan peran yang ada di sini, ya, itu mulai dari yang pertama sampai dengan yang di sini, nanti kamu akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana tahapan-tahapannya untuk memperoleh, ya, memperoleh status dan peran itu. Ibu ulang saya lagi ya. Jadi nanti tahapan-tahapannya, ya, kamu nanti mengamati, terus kemudian mempelajari, terus kemudian menunjukkan ke dalam masalah yang ada di kamu, ya. Di sini ada tulisan status dan peran sosial dalam interaksi sosial. Tadi sedikit Ibu udah kasih gambaran tentang masalah tokoh-tokoh besar dan profesi-profesi setiap orang. Nah, dari apa yang sudah tadi Ibu jelaskan, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh tentang status atau peran atau sekalian status dan peran? Angkat tangan.
sudah dikasih contoh, ya kan? Gambaran-gambaran tadi dari gambar-gambar tadi yang sudah ada di file tadi yang sudah ibu tayangkan, ada beberapa tokoh-tokoh besar dan profesi-profesi, ya. Nah, sekarang kira-kira adakah yang mau memberikan contoh tentang status, peran, atau sekalian status dan peran? Apa? Ya. Statusnya tuh dia tuh dokter, perannya itu membantu orang-orang yang sakit, membantu menyembuhkan orang yang sedang sakit. Good. Ada lagi? Ibu, Ya. statusnya pemadam kebakaran dan perannya adalah untuk membantu orang yang terjebak dalam kebakaran. Oke, hebat ya. Kalian semua berarti udah paham ya tadi apa yang sudah ibu jabarkan, ya. Terus kemudian contoh daripada yang ada di situ. Nah, sekarang, nah nih, di sini ada kata status. Coba ibu minta kepada kamu semuanya untuk membaca, tetapi tidak bergantian, yang lain diam, ya. Coba yang ini bicara tentang status sampai dengan nomor 1, kelompok 1 ya. Nah, kemudian yang kedua di sini kelompok 2, ya. Coba silakan dari kelompok 1. Yang lain ikut dalam hati ya. Status adalah kedudukan atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial. Menurut Christoph, ada 3 macam cara memperoleh status, yaitu 1. Status menggunakan status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Oke, diingat-ingat ya. Tadi contohnya kan sudah ada tuh. Berarti tadi contoh yang pertama ibu tayangkan masuk ke dalam kategori status dapat diperoleh melalui apa? Disebut apa? Status, ya. Coba di kelompok 2. Status ini diperoleh atas dasar kemampuan individu dalam mencapai tujuan. Kelompok 3. Status merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain. Assign status mempunyai hubungan erat dengan assign status. Suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa. Nah, peranan sosial itu apa? Silakan kita. Peran sosial merupakan aspek yang timbul dari status atau kedudukan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham berarti ibu mau kasih penugasan nih dengan kamu. Ya, ada tugas atau ada LKPD nanti yang harus kamu kerjakan di sini, ya. Jadi nanti di sini ya kamu akan ibu berikan lembaran-lembaran per setiap kelompok, nanti kamu diskusikan dengan teman-temannya, jawab soal-soalnya di sini. Untuk sumber mencari jawaban ini boleh di buku, boleh kamu cari, kan kamu sudah pada bawa handphone, ada laptop, silakan dipergunakan. Cari sumber-sumbernya nanti di sini sehingga kamu nanti memahami apa itu yang dimaksud dengan aset status. Nanti kamu cari di situ, kamu buat identifikasi terlebih dahulu, terus sampai dengan bicara dengan status, bicara dengan juga peranan. Nah, kamu kerjakan ya bareng-bareng dengan teman-temannya di situ, saling mendukung dengan teman-temannya, saling membantu dengan teman-temannya, dikerjakan di buku latihan. Kan bawa buku latihannya, ya. Terus diingetin tuh tadi, karena nanti ibu ada permainan kedua, langkah kedua, ya. Tuh, paham
semuanya? Paham. Saya tadi berikan per setiap kelompok, mohon dikerjakan bareng-bareng ya. Nggak boleh Ya, Bu. sendiri karena kita mau tahu nanti hasilnya gimana setelah sedikit kamu sudah belajar, kamu juga lebih mengamati gitu ya. Nah, silakan diberikan kepada teman-teman. Ini beberapa contoh. Kamu kenal nggak sama dia? Kita Laura. Statusnya sebagai apa dia? Influencer. Jadi dia berperan sebagai apa di situ? Public figure. Ya, jadi kamu bisa meniru kan? Bisa. Bisa memahami nih, ini kan lagi tren dia berpendidikan tinggi, ya. Selain dia seorang artis, dia juga punya pendidikan yang bagus. Jadi dia nggak mendapatkan itu tidak ngasal ya, dia berjuang juga gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk memudahkan kamu dalam mengerjakan soal-soal tadi. Nah, kira-kira dari gambaran-gambar ini udah bisa dipahami? Ya. Tapi di pandangan kita nomor satu kan itu ada tiga. Ibu ini satu orang Ya, di buku tulisnya masing-masing ya. Makanya dikasih dulu ya. Makasih ya, sama-sama. Karena kalau identifikasi itu banyak, semakin banyak, semakin kamu bisa ngambil kesimpulan, menganalisis dari pengaruh itu. Jadi nggak mesti ada tokoh itu nanti kamu bisa menyimpulkan. Gitu. Tujuannya seperti itu. Oh ternyata Acep status ini loh, gitu. Karena kamu banyak dapat data. Jadi kalau misalnya di sini kebentuk, misalnya orang bertanya, teman-temannya, itu. Semakin tinggi status sosial, maka semakin tinggi pun seseorang dalam masyarakat. Kalau sudah, sekarang bukunya ditutup, dirapikan, dan setelah itu kita tutup meja sesuai dengan yang pertama. Ya, silakan. Diangkat, diangkat. Dari tadi kita diskusi, coba ini ada stick. Stick ini akan saya berikan dari ujung sini, ya. Terus bergeser nanti Ibu akan memberhentikan suara musik itu jatuh ke tangan siapa gitu. Paham kan? Oke, kita mulai ya. Udah, baik ya.
Buatlah analisis yang termasuk ascribe status. Yang termasuk ascribe status adalah anak laki-laki atau perempuan yang lahir dari keluarga bangsawan, otomatis statusnya dia itu juga akan menjadi status bangsawan. Contohnya kayak keturunan raja gitu. Siapa keturunan raja? Raja Karus. Pangeran Pangeran Charles ya. Tepuk tangan buat. Mulai bisa dimulai. Perhatikan kembali semuanya, dengarkan suara. Nazalitsa. Ya. Oke. Ya, soal nomor 2 dibaca dulu. Apakah yang menyebabkan seseorang ingin memberikan status dan peran dalam kehidupan seharian? Jawabannya, pastinya tuh dia nggak mau hidup miskin, jadi dia berusaha dan bekerja keras untuk menaikkan statusnya supaya dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, tangan. Contoh status dan peran di kalangan pelajar. Status satu misalnya siswa atau siswi, perannya itu untuk belajar dan menilai. Oke, ya. Kita lanjutkan. Dari Andika. Bagaimana menurut kamu pendidikan dan pengalaman dapat mempengaruhi status seseorang dalam masyarakat? Ya, sangat berpengaruh, Bu. Soalnya kan pendidikan sama pengalaman itu kan dibutuhin banget gitu dalam mencari pekerjaan, kedudukan, karena pengalaman itu ngaruh banget nih, bukan, Bu? Selama dalam pendidikan ada pengalaman nggak? Ada. Nah, itu adalah juga hasil sebuah mencapai sebuah status. Jadi antara pengalaman dengan pendidikan saling berkaitan satu sama lain. Ya, sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham berarti kita nyanyi bareng-bareng. Baik ya, tadi permainan itu gimana buka tangan kamu? Asik-asik enak kan? Iya. Asik-asik serem. Asik-asik. Jadinya bisa diskusi. Ibu pengen tahu nih, apakah kamu sudah hasil diskusi tadi kamu menguasai atau tidak materi pembelajaran ya? Baik, sekarang ibu mohon dengan kamu semuanya satu orang kira-kira siapa yang bisa membuat sebuah kesimpulan? Siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang peran dan status sosial? Peran itu apa yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status Perilaku yang diharapkan sesuai dengan status, namanya peran. Jadi kalau dijadukan satu antara peran dan status saling berkaitan. Ya apa jadinya? Kedudukan yang diharapkan oleh setiap individu untuk mendapatkan hak dan kewajibannya. Cara memulainya tuh tadi ada 3. Apa aja? 1. Baik ya. Sekarang minta waktu sebentar. Silakan buka handphonenya, tes.
Sudah? Sudah boleh. Kalau sudah, handphonenya ditaruh di dalam tasnya. Nah, tadi kan kamu sudah belajar tentang apa? Secara interaksi. Jadi kesimpulannya menurut Ana setelah kita belajar tentang sosial itu apa? Kesimpulannya yaitu banyak ada tentang sosial dan cara meningkatkannya itu dengan berusaha dengan dia dan juga belajar dan juga mencapai wawasan yang sempurna agar bisa banyak Oke, baik ya. Terus Tubing mau bertanya, tadi kamu belajar apa yang sudah saya pelajari, kira-kira apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak. Ya. Kalau ada kesulitan, kalau ada apa-apa tolong dibicarakan ya. Baik kepada seluruh anakku semuanya, nanti ibu minta berharap kepada kamu semuanya ya. Ada penugasan di dalam Google Drive ya, nanti yang harus kamu kerjakan. Itu ada refleksi nanti yang harus kamu kerjakan, mau diisi di rumah ya, karena waktunya sekarang sudah cukup lumayan siang buat kalian untuk beristirahat ya. Jadi sekali lagi Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah berpartisipasi itu pembelajaran. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, baik, kalau begitu sekarang mari acara pembelajaran ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi ya, pulang ke rumah dengan hati-hati, ucapkan salam buat orang tua kalian dari Hikmah ya. Minimal itu yang bisa diucapkan, juga mohon maaf seandainya nanti ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ya. Silakan dilakukan semuanya, kemudian silakan menuju ke rumah.